Kita semua kan sering ya dihadapkan sama pilihan-pilihan sulit setiap hari. Tapi, pernah kepikiran nggak, jangan-jangan cara kita memandang pilihan itu sendiri yang justru jadi masalahnya? Oke, mari kita bongkar seni mengambil keputusan ini dan temukan cara pandang yang benar-benar baru. Menjadi atau tidak menjadi. Kalimat ikonik dari Hamlet ini bukan cuma soal hidup dan mati loh. Kalimat ini tuh pas banget menangkap perasaan tertekan yang kita semua rasain waktu terjebak di persimpangan jalan. Sebuah penderitaan yang ya, kita semua tahu betul rasanya. Dan ternyata, orang Yunani kuno punya satu kata yang keren banget untuk ini. Krisis. Bagi mereka, sebuah keputusan itu artinya pemisahan. Jadi, setiap kali kita bilang iya untuk sesuatu, sadar nggak sadar, kita juga lagi berpisah dari semua kemungkinan lainnya. Setiap pilihan, pada dasarnya adalah sebuah krisis kecil. Nah, jadi kenapa sih memilih itu susah banget? Di bagian pertama ini, kita akan coba selami lebih dalam akar dari krisis universal ini. Kita coba pahami kenapa setiap pilihan itu rasanya begitu penting dan penuh risiko. Karena ini tuh bukan sekedar memilih antara A atau B. Bayangin deh, setiap pilihan itu kayak misi arkeologis. Kita nggak lagi melihat keluar, tapi justru menggali ke dalam diri kita sendiri. Untuk menemukan apa sih yang benar-benar kita hargai dan kita inginkan. Tapi yaitu, kalau setiap pilihan adalah kesempatan untuk penemuan diri, kenapa kita malah seringnya membeku? Nah, sekarang ayo kita hadapi para monster keraguan, mekanisme pertahanan yang seringkali bikin kita terjebak. Hayo ngaku, kita semua pernah kan kayak gini, nunda-nunda, nunggu momen yang pas, atau bahkan berharap orang lain aja deh yang mutusin buat kita. Ini tuh bukan cuma soal kemalasan loh, ini adalah mekanisme pertahanan, tembok psikologis yang kita bangun untuk menghindari beratnya sebuah pilihan. Dan akar dari semua pertahanan ini ternyata adalah sebuah kerinduan. Jauh di lubuk hati kita, ada agenda tersembunyi, sebuah keinginan mendasar untuk kembali. Kembali kemana? Ke surga yang hilang, ke masa kanak-kanak di mana kita nggak perlu memilih dan nggak punya tanggung jawab. Tapi, justru kerinduan akan zona nyaman inilah yang menahan kita, yang menghalangi kita untuk tumbuh jadi versi diri yang lebih dewasa dan lebih sadar. Oke, jadi gimana dong cara kita keluar dari jebakan ini dan menemukan diri kita yang autentik? Jawabannya, ternyata bukan dengan mencari jawaban yang lebih baik, tapi dengan mengajukan pertanyaan yang sama sekali berbeda. Pertanyaannya adalah Ayeka, yang artinya, di manakah engkau? Ini bukan soal koordinati peta ya. Ini adalah pertanyaan yang langsung menusuk ke inti keberadaan kita. Di mana posisimu saat ini? Di dalam hidupmu? Di dalam ceritamu sendiri? Nah, pertanyaan Ayeka ini seolah-olah memaksa kita untuk menghadapi konflik inti di dalam diri. Di satu sisi, ada diri palsu yang dibentuk oleh ekspektasi orang lain, keluarga, masyarakat. Di sisi lain, ada diri otentik kita yang didorong oleh aspirasi sejati. Pilihan-pilihan sulit kita seringkali jadi medan pertempuran antara keduanya. Dengan pertanyaan tadi sebagai kompas, kita sekarang butuh beberapa alat praktis untuk memulai perjalanan menemukan diri otentik kita. Alat pertama kita adalah momentum. Kita sering berpikir keputusan besar itu harus dimulai dari logika yang dingin. Tapi ternyata nggak juga. Tindakan sejati itu seringkali lahir dari percikan emosi internal yang kemudian memicu reaksi berantai sampai akhirnya menjadi sebuah tindakan nyata. Dan inilah rantainya. Coba deh perhatikan. Semua dimulai dari emosi. Stimulus dari luar. Ini lalu menjadi perasaan di dalam diri kita. Perasaan ini kemudian melahirkan pikiran, yang lalu kita suarakan lewat ucapan, dan akhirnya puncaknya menjadi sebuah tindakan nyata. Memahami alur ini adalah kunci untuk mengendalikan keputusan kita. Oke, alat kedua adalah perspektif. Dan untuk memahaminya, coba deh bayangkan, Anda adalah seorang seniman Renaissance yang sedang akan melukis sebuah mahakarya. Langkah pertama seorang seniman adalah membingkai kanvasnya. Mereka menciptakan sebuah jendela, memilih apa yang penting untuk masuk ke dalam lukisan dan apa yang harus ditinggalkan. Nah, dalam mengambil keputusan, kita harus melakukan hal yang sama. Fokus pada apa yang relevan dan singkirkan semua gangguan yang nggak perlu. Lalu, apa pusat dari lukisan Anda? Itulah diri otentik Anda. Ia adalah titik lenyap, pusat tak terlihat di mana semua garis bertemu dan menemukan maknanya. Saat diri otentik Anda menjadi fokus, semua kekacauan pilihan akan mulai terlihat teratur dan harmonis. Sekarang, mari kita lanjutkan ke pengungkapan terakhir dari perjalanan ini. Bisa dibilang ini adalah hadiah utama dari pencarian kita. Kita sering banget terjebak berpikir kalau sebuah keputusan itu ya cuma momen resolusi, memilih antara opsi A atau opsi B.
Tapi, kita perlu melihat gambaran yang jauh lebih besar. Anggap saja setiap keputusan adalah seutas benang. Pilihan hari ini, kesalahan kemarin, keberanian besok, semuanya itu dijalin menjadi satu. Jadi ini bukan tentang satu benang yang sempurna, tapi tentang kain yang kaya dan unik yang sedang Anda tenun sepanjang hidup Anda. Ini tuh mirip banget sama mitos benang Ariadne. Benang itu nggak cuma memandu sang pahlawan keluar dari labirin, tapi juga menjadi jejak yang menunjukkan di mana ia berada. Keputusan Anda pun demikian, ia adalah panduan sekaligus cerminan diri Anda. Pada akhirnya, seluruh tujuan dari perjalanan ini jadi bergeser. Ternyata, tujuannya bukan lagi sekedar membuat keputusan yang baik, fokusnya bergeser total. Ini tentang menggunakan setiap pilihan sebagai kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih utuh, dan lebih sadar. Jadi, pada akhirnya setiap pilihan yang Anda buat adalah sebuah tindakan bercerita. Setiap benang yang Anda tambahkan sedang menenun narasi unik hidup Anda. Pertanyaannya bukanlah, apa yang akan kamu pilih? Melainkan, cerita apa yang sedang ditenun oleh benang kehidupan Anda?